Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, tumateng sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dumateng sedulur-sedulur semuanya, ya, penggemar-penggemar setia dari Pawang Gaib, ya, konten Pawang Gaib, jangan lupa ikuti terus, ya. Yang baru-baru dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tematang sedulur-sedulur semuanya yang ada yang lagi nandang sakit, ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang baru merasakan kesulitan, ya, berkaitan dengan ekonomi, semoga Allah membukakan pintu-pintu rezekinya dengan mudah, halal barokah, amin Allahumma amin. Ya, di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap, ya, suatu legenda yang berkaitan dengan Putri Mandalika yang berada di Kerajaan Sekar Kuning, ya, di masa lampau, ya, mungkin berada di daerah Lombok. Ya, ingat, ya, legenda Putri Mandalika. Mungkin yang lama, ya, sudah lama. Kisah ceritanya sangat melegenda dan kali ini kita bongkar dari sisi gaibnya. Ya, semoga memberikan wawasan baru atau mungkin menjadikan pembelajaran untuk sedulur-sedulur semuanya. Ya, sebelum kita mengadakan langsung dengan cara mediumisasi, ya, seperti biasa kita informasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari. Ya, baik pembersihan diri, pembersihan rumah, tempat usaha, kantor, dan lain sebagainya. Juga sedulur, ya, yang berkaitan dengan, ya, perjanjian, ya, nanti kita memutus perjanjian baik yang kena guna-guna, sihir, dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi admin Pawang Gaib. Untuk sedulur yang berada di luar sana, ya, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit informasi, semoga bisa bermanfaat khususnya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib. Ya, seperti biasa kita ditemani oleh Mas Atok, ya. Ini mau mengungkap dari sisi gaib berkaitan dengan legenda Putri Mandalika, ya, yang ada di Kerajaan Sekar Kuning, mungkin di daerah Lombok sana, gitu, ya. Ikuti, ya, mulai awal sampai akhir, jangan sampai gagal paham itu. Siap, ya, Mas Atok, ya? Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, semoga dibersihkan, terus, ya, dengan izin beliau semua penyakit-penyakit medis semuanya ikut dibersihkan dengan izin ya Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah. Sama tak terbenteng itu pun nanti gelap dengan jaya bisa tembus ke mana dari atas sampai ke terbentengi jasad tubuh dia insok terbentengi. Hanya yang saya maksud sallallahu alaihi Muhammad terbentengi. Allah keluarkan Allah sallallahu alaihi Muhammad, 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 ya Allah, ya Allah, dengan izin beliau izinkan saya menarik salah satu gaib, ya, yang mengetahui tentang Kerajaan Sekar Kuning. Dengan izinnya beliau gaib yang mengetahui
tentang kerajaan Sekar Kuning ada di wilayah Lombok dan yang bisa menceritakan dengan isinya beliau, kami persilakan hadir. Gaib yang mengetahui tentang kerajaan Sekar Kuning, Allah, kami persilakan Allah. Allah. Allah, monggo masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini? Saya Raden Ali Jagat. Raden Ali Jagat. Ali Jagat. Ini dari golongan apa ini? Saya roh sukma dari pangeran tersebut. Iya, ini sudah muslim ya? Alhamdulillah. Ya, ini Mbak kita panggil apa ini? Pangeran atau Bali ini? Ali saja. Ali saja, Bali gitu ya, Bali. Ini kita protek dulu Bali. Apakah kebenarannya ya Allah ya Rasulullah? Beliau gaib, semua yang mengaku semua yang hadir dalam tubuh mediator, apabila dia berbohong atau bila menipu tidak jujur, secara otomatis akan dikeluarkan tendang lempar Allah. 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 Ya, alhamdulillah Mbah Ali, sebelumnya mohon maaf atas waktunya apabila mengganggu. Ini Mbak Ali tadi dari mana Mbak Ali? Saya dari Kayangan. Oh, dari Kayangan. Oh. Bisa diceritakan Mbak Ali? Saya ini berkaitan dengan kerajaan Sekar Kuning ya, yang berkaitan legenda Putri Mandalika. Monggo Mbak Ali, apa yang Anda tahu tentang kerajaan tersebut yang berkaitan dengan Putri Mandalika gitu ya, putri seorang raja Sekar Kuning gitu ya, di kerajaan Sekar Kuning. Monggo Mbak, bisa diceritakan dengan jujur. Cerita tentang apa? Ya, tentang kerajaan Sekar Kuning ini dulunya kayak apa, dengan masyarakatnya kayak apa, itu dulu, dan nanti bisa beralih ke putrinya, punya putri katanya seperti itu kan kisahnya. Ya, kerajaannya sangat makmur, pemerintahnya jujur dan bermartabat. Martabat ya. Masyarakatnya juga damai, tentram, semuanya tidak ada masalah. Hanya saja ada kerajaan lain yang iri kepada kerajaan kami, dan dia mau mengambil alih secara paksa. Tapi ya, kami juga punya kekuatan militer yang cukup hebat, dan alhamdulillah kami bisa mempertahankan kerajaan kami dengan sedikit kerugian. Jadi bisa dikatakan kami menang telak dari kerajaan yang mau menjajah kerajaan kami, menguasai kerajaan. Gitu ya, termasuk rajanya yang bernama Toceng Beru itu ya, yang disebut itu apa enggak itu? Toceng Beru itu atau Panji itu? Menurut Anda siapa rajanya itu? Justru itu yang mau menghancurkan kerajaan kami. Oh, ini yang mau menghancurkan ini ya, yang berkaitan yang punya nama julukan Toceng Beru itu ya, Mbak ya. Ya, enggak apa-apa Mbak, monggo diceritakan Mbak. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Ya, kerajaan yang dipimpin oleh si Toceng Beru itu mau menguasai kerajaan yang dipimpin oleh Laksamana Adipati. Gitu ya. Tidak bisa. Ya. Ya. Oh begitu. Nah itu menurut cerita
itu si raja punya apa itu? Punya putri, melahirkan seorang putri yang bernama Mandalika. Itu gimana itu kebenarannya? Sebenarnya Putri Mandalika itu justru adalah anak dari si orang yang menguasai, orang yang mau menguasai kerajaan kami. Jadi kerajaan yang mau menguasai itu yang mempunyai putri. Ya. Putri gitu. Mandalika itu. Ya. Lah terus setahu Anda bisa diceritakan? Ya karena beliau tidak mampu mengalahkan kerajaan yang menguasai kerajaan kami. Ya Sekar Kuning tadi ya. Ya kemudian memohon ampun dan sebagai permohonan maaf dan berniat untuk berdamai, jadi beliau menyarankan pernikahan, dan pernikahan anaknya dengan saya itulah. Dengan siapa? Saya. Oh, dengan Anda. Iya. Karena Putri Mandalika itu adalah istri saya. Istri Anda. Ya. Terus saya dilanjut Bali. Ya dengan adanya pernikahan tersebut, jadi ya kerajaan kami berdamai dan juga kami bersama-sama membangun dan bersatu. Ya kerajaan kami berdua bersatu bahu membahu untuk saling membantu dan sama-sama membangun menjadi kerajaan yang sama-sama makmur, sejahtera dan juga beradab. Seperti itu ceritanya. Ya, teman-teman sedulur-sedulur semuanya ya, yang sudah membaca atau legenda Putri Mandalika ya, mungkin sedikit ada ya mungkin tidak sesuai yang diberitakan, ataukah ya itu suatu hal yang wajar gitu ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata yang berkaitan dengan suami ya, suami dari Putri Mandalika, dan kisah ini ya sebagai menjadi pembelajaran ataukah bisa diambil atau dianggap sebagai hiburan, tidak apa-apa ya. Hanya semoga aja menambah wawasan baru. Semuanya boleh dibilang perlu disaring kembali karena kebenaran itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Bali. Kisahnya setelah menjadi istri Anda gitu ya, dari Putri Mandalika itu apa yang terjadi, ataukah sampai punya keturunan ataukah? Ya, kalau punya keturunan ya punya. Tapi ini menyinggung sedikit mengenai cerita yang sudah ada di masyarakat secara umum itu adalah yang merupakan ya bisa dikatakan bukan cerita asli. Bukan yang asli ya? Ya, karena orang-orang yang menulis cerita-cerita sejarah itu hidupnya jauh sangat dibanding dengan kehidupan nyata itu sangat jauh sekali. Jadi jaraknya jauh sekali ya. Bahkan ibaratnya orang yang sudah meninggal 1000 tahun kemudian dia baru menulis ceritanya. Seperti itu. Dan cerita itu kan hanya turun menurun berdasarkan perkataan orang. Kalau perkataan orang itu bisa jadi ditambahkan, bisa jadi dikurangi, atau bisa jadi memang tidak sengaja untuk ditambah atau dikurang, hanya saja orang yang menceritakan itu lupa tentang kejadian aslinya atau diceritakan secara tidak lengkap. Jadi ya seperti itulah kenapa kisah nyata, ya maksudnya kisah yang saya ceritakan dengan kisah yang tertulis di buku-buku dan ya beredar secara luas itu tidak sama. Iya. Dan itu berlaku bukan hanya di kerajaan kami, tapi hampir seluruh cerita dari legenda-legenda itu kenyataannya seperti itu. Banyak yang menyimpang dari cerita asli. Cerita aslinya. Mungkin bisa juga karena waktu yang sangat lama, bisa juga cerita itu bisa dikira-kira gitu ya, Pak ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih sekali ya atas wawasan atau gambaran mengenai tentang kisah legenda Putri Mandalika ini. Agak sedikit
berbeda gitu ya. Ya sama dengan yang kemarin video-video ya berkaitan dengan Gajah Mada itu tidak sama ternyata. Ya. Dan itu hal suatu kewajaran gitu ya, karena yang menulis itu hidupnya di era berapa dan yang ditulis pun dikarang pun jauh dari sebelumnya. Ya, jadi lebih jauh, bahkan ratusan bahkan ribuan tahun baru ditulis dan kisah itu, makanya ada sedikit perbedaan gitu ya Mbak. Ya. Nah terus setelah Anda sendiri berjodoh dengan Putri Mandalika itu, apakah Anda sampai memimpin di kerajaan Sekar Kuning itu, ataukah mengikuti dari tadi ya yang dibilang Toceng Beru itu, ikut di di Toceng Beru itu, atau disebut Panji gitu ya, atau di mana Anda mendudukinya? Panji itu anak saya. Oh, saya masih tetap di kerajaan saya, dan istri saya Putri Mandalika itu dia tinggal bersama saya. Tapi kalau memimpin, saya pada waktu itu tidak menjadi pemimpin karena ayah saya masih hidup. Bahkan sampai saya meninggal, ayah saya masih ada. Oh, masih hidup ya. Tapi setelah ayah saya meninggal, anak saya yang tadi bernama Panji itu yang memimpin kerajaan yang ditinggalkan oleh ayah saya. Jadi yang tetap di Sekar Kuning gitu ya, Mbak? Benar. Oh, jadi Panji Kusuma ini ya, Mbak. Ya. Ini anak sampean gitu ya, Bali ya. Wah, ya pemirsa, ya ini sedikit legenda ya yang banyak diceritakan masyarakat, ternyata agak sedikit berbeda ya kisah-kisah dari sejarah ini. Ya semoga aja hanya sedikit menambah wawasan ya, menambah pengalaman, bahkan menambah hiburan gitu ya. Ya kita lanjutkan Mbak, ini ceritanya memang agak sedikit berbeda tapi menarik sekali ini. Menarik sekali ya dengan kisah ini. Ada kesinambungan antara dari kerajaan Sekar Kuning, tadi ada yang disebut raja ini, ada Toceng Beru, ada Panji, semuanya masuk semua ini Mbak. Ya, sangat luar biasa ini. Apakah benar ini berkaitan dengan Sekar Kuning itu di daerah pantai dan terus itu berdekatan atau mungkin di lautnya itu di laut India atau apa, itu benar apa enggak itu Mbak? Bukan. Bukan. Kami itu ada di, ya mungkin bisa dikatakan kalau dekat dengan pantai, ya masuk ya. Bukan di pantai. Kalau di lautan India itu di lautan mana ya? Saya kurang paham. Oh, mungkin diceritakan di situ kan bahwa kerajaan Sekar Kuning itu tempatnya di daerah pantai dan lautan, berseberangan dengan lautan India begitu, Mbak. Berarti itu kurang benar gitu ya? Ya, kalau di pantai itu tidak. Tapi kalau dekat dengan pantai, iya. Terus kalau di seberang lautan India, di Selat India ya? Ya saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya? Iya, Selat India itu di mana? Di mana? Tapi ya karena dekat dengan pantai ya pasti juga dekat dengan lautan. Dengan lautan gitu ya? Maksudnya itu pantai India atau bukan, saya kurang paham. Tapi kalau ya maksudnya dekat dengan laut juga, ya benar dekat dengan laut. Sekar. Ya terima kasih ini Mbak, kita lanjutkan setelah Anda meninggal lebih dulu dari Romo gitu ya Mbak Ali ya. Terus Anda meninggalnya kenapa Mbak? Saya meninggal karena saya sakit. Sakit? Iya sakit. Tapi sudah punya anak tadi ya, Panji tadi ya? Iya. Oh. Anak satu-satunya. Anak satu-satunya yang menggantikan dari ayah mbahnya gitu ya. Oh lihat, oh iya ya. Ya walaupun Anda sudah meninggal, tadi Anda di kayangan, berarti Anda bisa memantau. Masih tidak bisa memantau dengan kondisi yang ada di bumi tadi. Maksudnya? Ya bisa mengetahui tentang waktu Anda sudah meninggal gitu kan. Itu bisa enggak Anda mengetahui ya tentang keadaan kerajaan itu, Pak?
Masih bisa enggak? Pada waktu itu tidak bisa. Nggak bisa ya? Tidak. Begitu. Jadi yang bisa diceritakan adalah sewaktu Anda masih hidup gitu ya, Bali ya. Oh, ya pemirsa, inilah ya kisah cerita atau legenda Putri Mandalika ya, yang tersebar sudah di mana-mana dan di era yang sangat jauh ya, namanya legenda itu. Akan tetapi ini sedikit ya, sedikit menjadi pembelajaran khusus untuk diri pribadi kita sendiri, untuk menambah wawasan. Memang tidak semua kisah cerita itu benar adanya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, jangan terlalu dipercaya karena kebenaran itu adalah satu-satunya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik manusia, bukan milik al-gaib gitu ya, Mbak ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Mbak, sebelum meninggal Anda sakit itu, mungkin Anda ketahui tentang mertua Anda, Mbak, yang berkaitan ini, Toceng Bru ini, Mbak. Apakah dia masih hidup itu waktu Anda meninggal? Ya, pas waktu saya meninggal, ya, dia juga dalam keadaan sakit. Sakit? Iya. Dan cukup parah juga. Ya mungkin kalau diperkirakan ya tidak lama, bisa jadi setelah saya meninggal, ya mertua saya juga meninggal. Karena ketika saya masih sehat, mertua saya itu sudah sakit-sakitan, dan memang karena sudah tua juga. Nah ini setelah hidup bersama ya di antara raja dengan si raja, sehingga menjadi makmurlah, tentramlah masyarakat atau rakyatnya gitu ya, Mbak ya. Menjadi ya, sebenarnya jauh sebelum itu memang karena ayah saya orang yang berpendidikan dan juga berbudi luhur, ya sebenarnya sudah damai, tentram dan sejahtera dari sebelumnya gitu ya, Mbak. Terus itu yang berkaitan saudara Anda Bali, apakah cuma Anda putranya? Tidak. Ada lagi. Ada lagi. Hah? Ada lagi saudara saya. Ya mungkin bisa jadi setelah saya meninggal, ya mungkin juga istri saya menikah lagi dengan saudara saya. Karena ya saya juga tahu saudara saya sebenarnya suka dengan istri saya, tapi karena ada saya, jadinya dia menyadari lah ya. Ya bukan menyadari, menghormati saya karena saya adalah kakaknya. Begitu ya. Apakah mungkin Anda tahu ya rasa kecewaan atau bagaimana ada ya? Maksudnya? Saudara Anda itu setelah Anda menikah dengan tadi Putri Mandalika, karena sama-sama suka ya, mungkin ada kekecewaan sedikit gitu ya? Ya sebenarnya ayah saya itu tidak mewajibkan saya untuk menikah, tapi karena saya lebih tua, jadi saya yang dinikahkan. Lebih duluan gitu ya. Kalau masalah kecewa ya mungkin saja ada ya, Mbak ya, namanya manusia gitu ya, Mbak. Tapi ya yang saya tahu, adik saya ini orangnya sangat berbudi luhur. Alhamdulillah. Ya walaupun mungkin dia kecewa, tapi dia tidak menampakkan kekecewaannya. Ya hanya saja jika ada saya, kemudian istri saya menghampiri saya, dia mohon pamit. Jadi tidak tetap bersama saya. Ya saling cuma menghormati tadi ya. Nah ini Anda tadi di langit di Kayangan berapa, Mbak? Saya di Kayangan tingkat 4 ya, Bali. Terus di era panjenengan ketemu enggak dengan saudara atau mungkin bapak? Di mana beliau itu? Apakah di Kayangan ataukah? Ya. Saya mendengar saudara saya dan keluarga saya itu ada di Kayangan. Ada di Kayangan. Tapi di Kayangan yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena masa hidup beliau itu lebih lama dari saya.
Jadi mereka mempunyai kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak kebaikan gitu ya Mbah ya. Ya, terima kasih sekali Mbah atas kehadirannya, ya, atas waktunya, atas informasinya. Semoga bincang-bincang kali ini ada manfaat ya untuk sedulur-sedulur semuanya. Khususnya ini sebelumnya mohon maaf Mbah, ini bisa dinikmati dengan izinnya beliau. Saya minta ya Allah, kami jaminan makanan komplit sesuatu yang disukai ya Allah. Hadir Allah. Allah. Monggo Mbah dinikmati dulu Mbah. Ya, saya mencicipi. Komplit kopinya diminum. Dinikmati, nanti sisa-sisanya dibawa. Ya. Boleh dibawa. Saya bawa saja semuanya. Semuanya monggo kami persilakan untuk bertugas kembali Mbah. Ngapunten apabila ada kurang sopan saya, tidak menghormati Anda. Ya, sama-sama. Monggo kami persilakan untuk bertugas kembali di sana Mbah. Ya, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya Allah. Sehat kembali, normal kembali Allah. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Ya, di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, sedulur-sedulur semuanya, ya, penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada yang sudah mengikuti ya, semuanya semoga dimudahkan oleh Allah segala urusannya dengan izinnya beliau. Ya, semoga diberikan kemudahan. Ya, untuk itu tadi sudah diceritakan ya. Ternyata agak berbeda antara legenda yang sudah masuk di ya cerita-cerita ya Putri Mandalika, legenda, ternyata ada sedikit perbedaan-perbedaan. Akan tetapi bisa diterima karena kisahnya ini menyambung. Ternyata ini siapa, ternyata masuk dalam kategori itu. Tadi sudah dikatakan bahwa perbedaanlah bukan masalah ya. Semuanya bisa terjadi karena lampu terlalu banyak, terlalu jauh maksud saya, antara ribuan tahun baru ditulis legenda-legenda, sehingga tidak mungkin ya untuk tercover dari kisah. Dan inilah yang baru disampaikan oleh salah satu gaib yang berkaitan atau roh sukma ya dari seseorang yang berkaitan dalam ya kisah ini gitu. Ya, kita akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya secara pribadi dari tim mengucapkan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.